Hai guys, selamat datang kembali di channelku Sandra Tarot Channel. Seperti biasanya ya, setiap harinya aku update untuk pesan semesta harian. Untuk hari ini hari Minggu tanggal 21 Juli 2024. Perlu aku sampaikan bahwa ini general reading, jadi belum tentu resonate buat semuanya ya. So bisa cocok bisa enggak ya. Bisa jadi semua pesan yang aku sampaikan semuanya resonate, mungkin cocok sebagian atau enggak sama sekali. Jika kalian merasa enggak resonate, ambil manfaatnya sebagai hiburan dan motivasi aja. Nah, untuk yang ingin personal reading bisa follow dan DM Instagramku @sandra_gandhi atau bisa cek linknya ada di kolom deskripsi ya. Oke, kita awali untuk pesan healing hari ini. Yap. Musik bisa menjadi salah satu media healing. Jadi ya mungkin ketika kamu galau, ketika kamu stres, ketika kamu merasa tertekan atau lagi puyeng atau lagi capek, lelah, udah dengerin aja musik ya. Tapi sesuaikan dengan situasi. Kalau kamu lagi galau karena diputusin, karena berantem sama pacar atau sama seseorang ya, jangan dengerin yang galau-galau ya, yang instrumen gini aja yang menenangkan, musik spiritual, musik meditasi, atau musik yang bisa memotivasi gitu. Kecuali kalau misalkan kamu nggak lagi galau ya, atau cuman kayak lagi penat sama kerjaan aja gitu ya, mungkin kamu mau dengerin musik rock, mau dengerin musik galau, apapun kesukaanmu lah, karena biasanya kalau capek kerja itu nggak terlalu ngaruh sama suasana hati ya. Tapi kalau udah galau karena berantem, karena diputusin, waduh udahlah, mendingan jangan dengerin lagu galau-galau ya, nanti vibrasi kamu malah makin low gitu. Jadi dengerin yang musik yang menenangkan ya. Di YouTube tuh banyak ya, ada berbagai macam gitu ya, ada apa macam-macam frekuensi yang fungsinya juga macam-macam untuk biar apa membawa tidur gitu ya, biar tenang atau spiritual, banyak lah ya, sesuaikan dengan suasana hatimu atau situasimu ya. Jadi ya musik bisa hari ini bisa menjadi salah satu cara healing, atau mungkin kamu lagi pingin semangat nih ya, dengerin musik mau jedak-jeduk ya. Pokoknya yang bikin kamu jadi membaik gitu, bikin kamu healing. Oke, kita lanjut ya untuk pesan semestanya. Ya, Star Mother, how can you mother yourself? Jadi bagaimana kamu bisa menjaga dirimu sendiri ya. Seperti kita ketahui, kalau kita sebagai seorang ibu atau ibu kita kepada kita ya, ibu kepada anaknya, orang tua kita kepada kita, itu kan mesti ngejaga banget anaknya ya, jangan sampai sakit, jangan sampai disakiti orang, jangan sampai disia-siakan gitu ya, harus selalu sehat, dirawat. Nah itu sama halnya kita menjaga diri sendiri ya, sama seperti ibu kita menjaga kita atau kita menjaga anak kita ya. Menyayangi ya, sayangi diri sendiri, menjaga, merawat ya, mempercantik. Nah tuh ya, dengan kan kita nggak bisa menggantungkan kepada orang lain ya. Oke, kalau masih kecil orang tua yang jagain gitu ya, yang merawat. Tapi ya kita yang udah dewasa ini ya hanya bisa mengandalkan diri sendiri ya. Apalagi ya feminim maskulin sama sih ya, merawat diri ya, mempercantik biar ganteng, terus jaga kesehatan, jaga pola makan, jam istirahat, terus ya makanan minuman yang dikonsumsi, pokoknya ya jaga diri kita ya. Terus bikin batasan untuk orang-orang yang toksik, atau jangan memasuki lingkungan atau circle toksik ya. Jaga jangan sampai kita dimanfaatin orang, diinjak-injak kayak keset, dimanipulasi, mengambil hak kita, terus apalagi disakiti. Nah ya kita sendiri yang bisa menjaganya gitu, bikin batasan ya. Kita bisa kok ngerasain ya ketika ada orang-orang yang apa ya, punya niat
nggak baik sama kita, itu sebenarnya kita tuh udah mendapatkan petunjuk dari intuisi. Hati kita tuh udah nggak enak, cuman kadang-kadang kita mengabaikan ya, suka abai gitu ya. Jadi itulah, jaga diri kita nih ya. Oke, next ya. Don't dim to fit in. How are you dimming your light in order to fit in? Jadi jika sesuatu hal itu udah nggak pas, pastinya sakit ya. Kayak sepatu, kalau kita nomornya nggak cocok ya, kesempitan, pasti kan lecet. Nah, sama halnya itu ya, kita ngejalanin hubungan, pekerjaan, bisnis. Ya kalau misalkan bisnis, kalau udah rugi ya ngapain dilanjutin gitu kan. Kalau udah merugi terus nggak perlu dilanjutin hanya karena flexing biar terlihat punya bisnis, punya usaha gitu ya, entrepreneur gitu, atau businessman, businesswoman. Padahal bisnis kita nggak menghasilkan, yang ada kita malah nombok. Nah itu loh, sesuatu hal kalau yang udah nggak worth it, nggak menghasilkan, malah menyakiti diri sendiri, ya sama kayak sepatu tadi, buat apa dipakai ya. Terus ya sama halnya pekerjaan, jika memang kita udah nggak nyaman dengan suatu pekerjaan ya kita mesti keluar ya. Walaupun ya kalau kita hidup ini kan butuh uang untuk makan ya, membiayai keluarga dan lain sebagainya. Mungkin kalau pekerjaan kita nggak bisa langsung resign gitu ya, usaha cari gantinya dulu gitu ya. Usaha cari gantinya dulu, kalau udah dapat oke, tinggalkan. Atau kalau memang kamu benar-benar udah nggak kuat, nggak betah, oke, resign. Yakin, percaya, rezeki itu pasti ada. Aku pernah di fase itu. Jadi aku belum ada kerjaan pengganti, yang penting aku berpikir untuk 3 bulan ke depan aku punya saving money, aku punya tabungan ya. Aku yakin rezeki itu pasti ada. Iya. Sampai aku akhirnya di titik menjadi tarot reader gitu. Jadi 3 tahun yang lalu aku resign dari perusahaan setelah aku kerja selama 15 tahun. Dan waktu itu COVID ya, perusahaan semakin down dan udah bener-bener mentok ya. Aku memutuskan resign. Akhirnya aku fokus di tarot, aku buka konsultasi berbayar, aku bikin YouTube, aku live di TikTok, di snack video. Ternyata ya aku bisa menghasilkan juga walaupun aku harus keluar. Nah itu yang aku yakini. Jadi waktu itu udah benar-benar menyakitkan ya. Wah, aku merinding ya. Sampai ada rekan kerjaku tuh sampai udah meninggal ya karena COVID, yang benar-benar bikin aku down, udah nggak tahu harus gimana. Yang rasanya setiap mau berangkat kerja itu sakit banget rasanya ya. Ya itu sesuatu hal nggak bisa dipaksakan. Jadi aku memutuskan resign. Yang penting ada saving money at least untuk 1-3 bulan ke depan ya. Mindset yang aku tanamkan, aku punya pengalaman kerja, aku punya otak buat berpikir ya kan. Terus aku juga punya banyak relasi ya, masa sih aku nggak bisa bertahan hidup? Ternyata bisa gitu loh. Jadi sesuatu hal yang menyakitkan itu jangan apa ya istilahnya, dipertahankan terus ya. Nah sama halnya seperti hubungan juga sama ya, ketika kamu memang udah terlalu banyak sakit, misal kamu hidup atau punya pasangan yang toksik atau narsisistik ya atau NPD, atau mungkin apa namanya, nggak mau kerja, males, manfaatin kamu, manfaatin duit kamu, tukang selingkuh dan lain sebagainya, ngapain dipertahanin gitu ya. Jadi itulah sesuatu hal kalau nggak nyaman kita harus keluar dari situ. Yang penting itu yakin bahwa sesuatu hal yang lebih baik itu bakal dikirimkan Tuhan ke kita ya, selama kita mau ninggalin si yang toksik itu. Kenapa sih kita kayak selalu dikasih sakit berulang-ulang? Karena kenapa? Karena ketika sakit yang pertama kita nggak mau walk away, kita tetap stay di situ, makanya dikasih lagi. Kayak gini loh, semesta tuh ini kok nggak ngerti juga sih, udah kasih apa namanya peringatan berkali-kali, ibaratnya tuh udah ditegur, udah dijorokin udah di apa ya istilahnya, dibontang-banting gitu loh. Jadi seperti itu. Kalau udah dapat clue ya kita mesti tinggalin, jangan memaksakan diri
gitu. Oke, kita lanjut lagi ya. You are already doing it. Stop overthinking, keep forcing your true north. Jadi lakukan aktivitas hari ini, udah jalan aja, jalanin aja, go. Berhenti untuk overthinking, berhenti terlalu banyak mikir. Kalau terlalu banyak mikir, kita nggak gerak-gerak gitu loh. Jadi usaha yang penting apa? Niat kita baik untuk kebaikan semua orang, nggak menyakiti orang lain, nggak merugikan orang lain, nggak menyakiti diri sendiri, nggak merugikan diri sendiri ya. Percaya, hasil itu pasti ada gitu. Aku tuh selalu yakin usaha nggak akan mengkhianati hasil. Terkadang hanya masalah waktu dan ya Tuhan menguji aja kesabaran kita. Apa namanya? Perjuangan kita. Gitu. Jadi udah stop, jangan overthinking. Jalani aja. Kamu mau bikin usaha, bisnis, memulai pekerjaan baru, udah jalanin aja. Atau jika tentang hubungan ya, ketika mungkin kamu udah lama single gitu, mau membuka hati masih trauma, belum move on dari orang lama, itu udah buang semua. Itu hanya overthinkingmu aja, kayak kamu takut nanti ini orang dengan tipe yang sama, yang gitu lagi. Nah, itu kamu terlalu overthinking. Jadi udah stop, mikirnya yang positif aja. Yang penting itu ya, ketika di awal kita udah mendapat clue ya, kita jangan terus-menerus memaklumi. Memberi kesempatan oke, tapi sekali aja, jangan sampai 2 kali, 3 kali seterusnya. Jadi jatuh ke lubangnya sama 2 kali. Oke. Next kita lanjut ya untuk energi hari ini. Oke, energi hari ini ya, Seeker of Self. Energinya nih sama kayak kemarin. Ada seseorang yang mendekati kamu, energi cinta mendekat. Nah, bisa orang baru, bisa orang lama, atau pasanganmu yang hari ini semakin sayang, semakin perhatian. Mungkin kayak diem-diem nawarin pingin apa. Nah, biasanya dingin, hari ini perhatian. Ya, ini intinya sih energi cinta, kasih sayang gitu ya. Terus ya mungkin ada penawaran, tawaran-tawaran yang terkait dengan pekerjaan atau peluang bisnis bisa. Terus Two of Fossils. Hari ini sepertinya ada hal yang coba untuk kamu pertimbangkan ya, entah ini tentang pilihan atau tentang sebuah keputusan ya. Selalu aku katakan, ikuti kata hatimu aja gitu, jangan ikuti kata orang lain, ikuti kata hatimu. Oke. Nine of Shell. Wow, ada kebahagiaan loh hari ini ya, ada sebuah kepuasan, kebahagiaan batin yang mungkin nggak bisa diukur dengan materi ya, entah ini berkaitan dengan keluarga, dengan pasangan, sama gebetan, mungkin keras kamu, atau sama dalam pertemanan, pekerjaan, atau rezeki ya. Terkadang di pekerjaan tuh ya, mungkin yang menurut orang lain itu hal sepele, tapi menurut kita nih kepuasan tersendiri karena hasil kerja sendiri, hasil keringat sendiri. Nah, ini akan kamu rasakan hari ini. Oke. Atau di sini perhatian dari seseorang ya membuat kamu bahagia, meskipun mungkin itu cuman say hello, perhatian pagi, udah bangun belum, hari ini mau ngapain, udah makan belum, meskipun itu hal kecil, tapi di sini aku melihatnya bikin kamu berbunga-bunga gitu loh. Oke, Six of Feathers. Beberapa ada yang hari ini melakukan perjalanan jarak jauh ya, mungkin kamu keluar kota atau keluar negeri, atau kamu berdealing dengan orang jauh ya, mungkin ada orang dari jauh menghubungi kamu ya, mungkin kamu dalam koneksi hubungan jarak jauh, atau ada perkenalan dengan orang jauh ya, atau kamu dihubungin customer atau klien kamu yang dari jauh gitu ya, mengabarkan sesuatu.
Oke, oh I see. Karena di sini ada Two of Pentacle dan juga Six of Feathers. Mungkin beberapa ada yang sedang mempertimbangkan untuk melepaskan atau move on. Ya, oke. Two of Feathers, tuh. Di antara dua pilihan ya. Jadi hari ini ada energi pertimbangan di antara dua pilihan yang kamu kayak bingung harus memilih yang mana atau harus memutuskan apa ya. Selalu aku katakan ikuti aja kata hati. Kalau kamu bingung, coba meditasi, hening ya. Kita tuh kalau dalam keramaian nggak bisa mendengarkan suara hati kita dengan jernih. Jadi kita harus hening, menyendiri, menarik diri dulu, nggak perlu ngapa-ngapain, diem aja, merenung. Nah, di situ biasanya kita akan bisa mendengar gejolak, apa yang harus aku lakukan, apa yang harus aku pilih. Tuh, ya. Oke, kita lanjut. Apa pesan semesta untuk percintaanmu hari ini? Yap. Oke. Ada seseorang yang mengirimkan pesan ini, walaupun mungkin nggak diucapkan, tapi dia mengirimkan energi, secara energi ya, dalam hati dia mengucapkannya, mengirimkannya secara energi. A message for you. I am thinking of you this very moment. Your love fills me with light. I love you. Ya. Hai dear, hai sayang. Aku memikirkanmu saat ini. Cintamu memenuhiku dengan cahaya. Aku mencintaimu. Wow, ini sinkron nama. Ini tadi ya, Seeker of Cells dan juga Nine of Cells. Ada kebahagiaan yang berhubungan dengan cinta, kasih sayang, perhatian. Oke, so, kita lanjut. Aku hari ini mau narik pesan angel ya. Apa bimbingan malaikat atau angel guidance hari ini? Ya. Cut the cord. Nah, ini sinkron dengan itu tadi ya. Jika sesuatu hal itu menyakitkan, kamu harus cut. Harus berani tegas. Karena yang menentukan hidupmu adalah dirimu sendiri. Ya, kalau kamu terus-terusan menerima orang-orang yang toksik dalam hidup kamu, ya kamu akan terus dalam lingkaran setan, ya istilahnya gitu ya, maaf ya, istilahnya itu lingkaran setan yang enggak ada ujungnya, kayak yang siklusnya akan berulang-ulang terus. Misal nih, kamu mempunyai pasangan yang abusive ya, baik secara verbal maupun secara fisik ya, suka ngata-ngatain kasar, maki-maki, menghina ya kan, terus merendahkan, main fisik, suka mukul, kasar gitu. Ketika kamu memberi kesempatan sekali ya, dia akan melakukannya lagi. Terus setelah itu minta maaf, nangis-nangis, nyembah-nyembah, mohon-mohon gitu ya. Kamu kasih dia kesempatan lagi, nggak kamu cut dengan tegas ya, ya akan terulang lagi ya. Intinya siklus toxic, abusive itu akan terus berulang ya. Kalau misalkan kamu tahan, ya kamu apa nggak sayang sama dirimu sendiri, wasting time waktumu ya. Padahal kalau kamu berani cut, kamu berani memotong siklus itu, percayalah, universe akan menggantikannya dengan seseorang yang lebih baik. Ya, aku selalu meyakini itu, karena apa yang kita yakini itu akan terjadi. Tapi kalau kamu yang meyakini orang yang toksik, bahwa suatu saat dia akan berubah, itu nggak akan pernah terjadi. Gitu ya. Jadi cut, potong ya hal-hal yang nggak berguna dalam hidup kamu. Ini bimbingan dari malaikat ya. Oke, kita lanjut. Pesan ini bisa sebagai afirmasi atau inspirasi buat kamu ya. Oke. Healing myself heals my lineage. Menyembuhkan diri sendiri sama juga menyembuhkan keturunanku gitu. Jadi ibaratnya tuh gini, kita sebagai orang tua, kalau kita ini apa ya, mental kita sehat
ya otomatis kita mengasuh anak-anak kita tuh juga apa ya, dengan kestabilan kita juga dengan sehat gitu loh. Tapi kalau mental kita jatuh, mental kita sakit, batin kita tersiksa, ya kita pun nggak akan fokus, dan anak itu bisa merasakan energi orang tuanya gitu loh. Makanya di sini kita mesti menyembuhkan diri sendiri untuk keturunan-keturunan kita gitu ya. Oke guys, ini pesan yang bisa aku sampaikan hari ini. Semoga bermanfaat dan semoga resonate. Thank you udah nyimak videoku. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen. See you. Bye-bye.